Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu al-'abdu fi salatin ma kana fil masjid yantadiru salata ma lam yahdith. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haditsun sahih rawahu Imam Bukhari fi sahihih. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhani min dhulmatil jahli wad dawajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana. لبيك يا من لنا وحدنا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم العظيم، والحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة في هذه الليلة. ربطنا الله وإياكم بأقوى الارتباط بأقوى النور وبأقوى البركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. Limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, yang maha membuka keluhuran di dalam kehidupan jiwa, yang maha menjadikan detik-detik adalah berlian-berlian abadi untuk mencapai kedekatan kepada Ilahi, sehingga sampailah kabar kepada kita dengan seindah-indah kabar yang merupakan samudra luas Ilahi,
mutiara pembuka keridhaan Allah, rahasia cahaya kebahagiaan dunia dan akhirat, rahasia pembuka keluhuran dunia dan akhirat, rahasia pembuka kesucian dan keindahan yang membuat hati tenang dalam keadaan iman, dalam keadaan ihsan dunia wal akhirah. Ya marhaba, ya marhaba, tafadhal ya Habib Ahmad bin Ali Al-Kaf, mata'anallahu bihi, tafadhal mashkura. Guru kita yang kita cintai, beliau ini seleting sama saya, satu kelas sama saya, udah gak asing lagi bareng sama Habib Ja'far. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka bersabdalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suara beliau menerangi jiwa para sahabat dengan kalimat-kalimat yang mengangkat derajat mereka menuju puncak keluhuran, yang wajah beliau mengangkat mereka menuju puncak-puncak keluhuran. Seraya berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, ya Rasulullah, idza ra'aynaka raggat qulubuna, wahai Rasulullah, jika kami melihatmu bergetar hati kami, terangkat menuju keluhuran. Wajah Sayyidina Muhammad, ketika wajah itu berkata seakan-akan mutiara berjatuhan dari bibirnya atas indahnya suara beliau. Diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, tiada suara lebih indah kami temui dari suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berbicara. Jika beliau bicara di saat Hujjatul Wada dihadiri puluhan ribu sahabat, suaranya yang paling depan sama jelasnya dengan suara yang paling belakang mendengar. Tiada speaker saat itu, namun angin tidak berani memotong suara Muhammad Rasulullah. Suara itu menembus Arsyur Rahman di dalam munajat. Hadirin hadirat, seraya berfirman dalam hadis yang baru saja beliau bersabda, dalam hadis yang baru saja kita baca, tiap seorang hamba tetap berada di dalam salat. La yazalul abd fi salatin, tiadalah seorang hamba itu tetap ia di dalam pahala salat selama ia menantikan salat di dalam masjid dalam keadaan suci, selama ia tidak membatalkan kesuciannya. Duduk di masjid nunggu salat, nunggu salat asar datangnya dari ba'da zuhur, itu hitungannya hitungan terus salat walaupun kalian tidur duduk tentunya. Kalau tidur geletak udah batal menurut mazhab Syafi'i, betul kan? Udah ngerti itu? Tidur ya tidak membatalkan salat kalau duduk. Ya, kalau duduk. Demikian. Jadi kita duduk ini 1 jam nunggu, itu pahala salat terus padahal kita duduk. Ini yang menyabdakan Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, di malam-malam terakhir, di saat-saat terakhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu sampai keluar di 1/3 malam. Sahabat semuanya ada yang zikir, ada yang sudah tidur duduk nunggu, tidak mau bergerak untuk melakukan salat Isya kecuali bersama Sayyidina Muhammad. Mereka berkata tetap pada tempatnya. Bertanyakan pada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha warḍaha,
Ya Aisyah, asallan nas, kata Rasul bangun dari pingsan tengah malam. Ya Aisyah, orang udah sholat belum? Isya. Yantadirunak ya Rasulullah, menunggumu wahai Rasulullah. Mana yang lebih afdal? Padahal Rasul bersabda dalam sabda yang lain, amal yang paling afdal itu adalah sholat tepat pada waktunya. Tapi kok sahabat duduk semua nunggu Rasulullah. Sholat tepat pada waktunya masih di bawah derajat kemuliaan sholat bersama Sayyidina Muhammad. Alasan selanjutnya, para ulama mengambil hujjah kalau ada dars ta'lim seperti ini. Kalau ini kan ada sholat isya, tapi kan kita sering tuh kalau ta'lim habis maghrib, sudah waktunya salat isya, taklimnya masih jalan. Boleh potong dengan azan, terusin taklimnya. Jangan udah selesai, udah habis, tutup, selesai. Enggak begitu kalau taklimnya belum selesai. Boleh teruskan. Kenapa? Karena menanti waktu salat tadi adalah ibadah. Lain kalau kita mengulur waktu karena keduniawian. Tadi dulu, urusan ini dulu, urusan itu dulu. Kalau karena ilmu, maka lebih baik tunggu sampai selesai ilmu, selesai ini dipahami. Nanti ada yang nggak paham, keluar salah paham, bahwa ilmu yang tidak dia pahami tidak kembali lagi ke situ dan lain sebagainya. Selesaikan ilmu selesai, salatul isya. Walaupun waktu sudah telat. Kenapa berbuat begitu? Rasul pernah memperbuatnya. Sampai tengah malam, kita belum pernah ada yang menunda sholat isya sampai tengah malam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun tengah malam, lalu berkata, ya Aisyah, gimni ilal wudu. Aisyah, bawa aku ke tempat wudu. Sampai tempat wudu, roboh lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru sadarkan diri sepertiga malam, setengah tigaan kalau kita. Bangun, ya Aisyah, salan nas. Aisyah, apakah orang sholat? Belum ya Rasulullah. Yang tadirunak, pada tempatnya, enggak bubar, satu pun tidak geming menantimu ya Rasulullah. Demikian keadaan para pecinta Sayyidina Muhammad. Mereka maunya sholat mereka itu ditulis, aku Fulan bin Fulan, di tulisan amalnya bermakmumkan dengan Imam Muhammad Rasulullah. Jadi hadirat, ini ilmu yang saya jelaskan banyak belum dipahami sebagian orang. Ya, perlu kita ketahui. Jadi sebagian orang kalau sudah iqamati salat, sudah selesai waktunya harus buru-buru, enggak gitu. Kalau lagi waktunya ilmu dijelaskan, tunggu. Karena Rasulullah SAW pun beri contoh demikian, dan ijma' ulama pun demikian. Ada satu hal yang perlu saya jawab, masalah, langsung aja ya, lulus aja supaya enggak kelamaan petata petiti. Masalah jamaah tabligh ini jadi gonjang ganjing sekarang mulai panas. Hadirin hadirat, jamaah tabligh itu muslim. Kalau mereka kufur, mereka nggak boleh masuk ke masjid. Kalau mereka muslim, kufur, kita ngelarang masuk ke masjid. Tapi sebaliknya, masalahnya apa? Kita melarang. Kalau akidahnya merusak ahlus sunnah wal jamaah, kita jarin. Masuk ke sini mazhab Syafi'i pakai kunut, mau pakai kunut masuk, kalau masuk ke sini pakai kunut. Di luar mau pakai mazhab ente, mazhab langit, silahkan. Sini mazhab Syafi'i pakai kunut. Ya, ikuti di sini pakai Bismillahirrahmanirrahim jahran. Kalau mau jadi imam, kasih tahu. Ikutin nggak ngikutin lain, silahkan di tempat lain. Gitu. Jadi jangan jadi permusuhan. Baru datang diusir. Nggak boleh begitu, karena di antara mereka banyak juga yang Ahlussunnah wal Jamaah yang bisa kita rangkul, yang bisa berjuang untuk Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak di antara mereka yang maulidin Nabi
cara-cara mereka banyak diambil oleh guru kita Al-Musnid Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Hafid. Khuruj 3 hari sebulan dipakai oleh Sayyidil Habib Umar. Kita khuruj juga dulu 3 hari sebulan ke masjid-masjid juga, kadang diusir, kadang diterima. Guru mulia kita juga pernah berangkat ke Pakistan, Habib Umar bin Hafid, hadir di istimewa Jamaah Tabligh. Jadi di antara mereka itu ada yang memang maaf berpaham Wahabisme, ada yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bisa kita samakan dengan yang tidak seakidah dengan kita. Ya, mereka yang mengatakan Maulid musyrik, ziarah syirik, tahlil syirik, ada orangnya. Ada yang tidak. Yang tidak jangan disamakan, gitu. Kita dalam keadaan sekarang, khususnya di Jakarta saya bicara ini, dai dan para ulama sedang diguncang, majlis-majlis sedang siap untuk dihancurkan. Kenapa? Karena ada oknum, 1-2 oknum yang membuat majlis-majlis taklim di kota muslimin terbesar di muka bumi ini diguncang. Akan masuk nanti intelijen Amerika dan lain sebagainya, mulai menginterogasi ulama, kiai, habib, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Terus ini bakal terus terjadi kalau seandainya kita tidak segera bersatu, menyatukan saf. Makanya kita bersatu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, satu kalam. Urusan orang yang terjebak dalam hukum, silahkan hukum, negeri ini negeri hukum. Tapi lepas dari itu, kita sebagai muslimin jangan mau pecah belah, ya. Muslimin antara kita jangan pecah belah. Dosa, semua orang punya dosa. Oh, jadi maafkan saja dosanya, urusan dosa antara dia dengan Allah, antara dia dengan Allah, antara dia dengan orang. Sudah ada aparat yang mengatasinya. Setelah itu selesailah urusan kita apa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu berkata, jika kau lihat aib orang lain, barangkali aibmu lebih besar dari aib orang itu. Jika kau tidak pernah berbuat aib sebesar itu, barangkali Allah mengampuni aib orang yang besar itu dan belum mengampuni aibmu yang kecil. Saudara-saudariku yang memuliakan, dijelaskan oleh guru mulia kita di dalam kitabnya dalam salah satu kitab beliau menjelaskan tentang kemuliaan Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Diberi tahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu tuntunan kezuhudan, ya. Salah satu tuntunan kezuhudan, zuhud, yaitu wara', berhati-hati di dalam berbuat. Wahai Mu'adz, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kau tahu kau akan ditanya, bahkan atas debu yang pernah nempel di tanganmu itu akan ditanya oleh Allah setiap butirnya. Wahai Mu'adz, kau akan bertanggung jawab atas segala apa yang pernah kau perbuat, dan segala sesuatu yang tidak kau perkirakan itu akan ditanyakan. Di dalam kitab itu juga jelaskan bagaimana seseorang mencari hal yang halal. Ini cerita seorang wanita salihah. Wanita salihah ini yang seperti ini kayaknya zaman sekarang, mudah-mudahan Allah perbanyak jumlahnya. Yang model gimana, Beb? Dijelaskan oleh guru mulia kita, mengambil salah satu riwayat yang 3. Salah seorang wanita salihah, ia berkata, kalau suaminya mau kerja, suamiku berangkat kerja, kudoakan keberkahan. Jangan bawakan yang haram pada kami. Jangan bawa rizki yang membuat kami terjebak ke dalam api neraka. Jangan bawa kami makanan, minuman yang menyeret kami ke neraka. Kalau kau pulang dengan membawa itu, jangan pulang dengan membawanya. Kami rela tidak makan, tidak minum, haus dan lapar, asal tetap dalam ridha Allah. Ayo,
tantangin, berani nggak begitu? Lakinya digituin juga aja, luar nggak usah kerja. Kalau pulang nggak dapat yang halal, nggak boleh gitu ente. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, wanita salihah seperti ini susah nyarinya. Ya, maka dijelaskan kalau seseorang tidak peduli, katakan oleh guru mulia kita, dari mana datang rezekinya yang halal dan yang haram, Allah tidak peduli dia masuk neraka jahanam dari pintu yang mana. Hadirin hadirat, kembali ke hadis yang kita sampaikan tadi. Saya ingin memperluas sedikit, setelah itu kita baca doa penutup. Dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan barang siapa yang duduk di masjid menantikan salatul isya, menantikan salat, maka ia terus dalam pahala salat sampai datangnya waktu salat selama ia dalam keadaan suci. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, juga di dalam riwayat lain yang sama ditambahkan oleh kalimat Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhuma, bahwa wa antum maziltum fil khair man tadartumul khair, atau kama qala, kalian tetap dalam kebaikan selama menanti kebaikan. Jadi menanti nih, nanti doa penutup, nanti zikir, ini terus di pahalanya mengalir terus. Gimana ya orang yang menanti jumpa dengan Allah? Hari-hari lewat, siang dan malam, musibah dan kenikmatan, hujan dan panas, hari-hari berputar, berubah dari hari ke hari, dia tetap menanti perjumpaan Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, kau terus berusaha siang dan malam dalam kebaikan atau dalam keburukan, dan kau akan berjumpa dengannya. Beruntung orang yang menunggu jumpa dengan Allah. Lama nunggu jumpa denganmu ya Allah. Inna kunna nad'u innahu huwal barur rahim. Dari dulu juga kami memanggilmu selalu ya Allah. Innahu huwal barur rahim. Beliau itulah yang dialah yang maha baik dan maha berkasih sayang. Dialah Allah yang memberikan surga bagi hamba yang ingin jumpa dengannya. Bagi hamba yang rindu dengannya, maka dia rindu padanya. Seraya berfirman di dalam hadits qudsi riwayat Sahih Bukhari, ahbabtu ana uhibbu man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ahu, man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ah. Sabda Rasul, man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah rindu berjumpa dengannya. Dengan segala dosa inikah ya Allah kau rindu jumpa dengan kami? Dengan segala kesalahan inikah masuk akalkah dalam akal sempit kami kau rindu pada kami dengan segala dosa ini ya Allah? Namun kau perdengarkan hadis ini kepada kami malam ini dengan izinmu. Telinga kami mendengarnya. Man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu jumpa denganku, aku rindu jumpa dengannya. Ya Allah, Ya Rahman. Saudara-saudariku yang kumuliakan, coba lupakan segala selainnya. 1-2 detik nikmati kerinduan kepada Allah. 1-2 detik lepaskan seluruh ingatanmu, biarkan ia hanya merindukan Allah.
yang pasti kau jumpa dengannya, pasti kau berhadapan dengannya, dan di saat itu dia akan melihatmu detik anu, di tempat anu, di majlis anu kau betul-betul merindukanku. Perasaanmu sekarang sedang dilihatnya, dia sedang mendalami perasaanmu sedalam-dalamnya, apa yang ada di hatimu, dari seluruh keinginanmu dan seluruh apa yang kau butuhkan, dan dari semua yang belum diberikan kepadamu yang kau masih dambakan. Hambaku menginginkan ini, aku belum memberinya. Hambaku membutuhkan ini, aku belum memberinya. Namun hambaku melupakan itu, dia menginginkan aku, dia merindukanku. Kumpul 1000 orang budak, mau apa? Rumah kasih. Mau apa? Istana kasih. Mau apa? Harta kasih. Satu dia, mau apa? Mauku engkau. Pantas gak? Gak pantas budak minta begitu. Tapi Allah membuka kesempatan bagi hamba yang menginginkan cintanya. Bagi hamba yang menginginkan cintanya, fakhulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Man habba liqa'i ahbabtu liqa'ahu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Daud, law ya'lamuna al-mudbiruna anni syauqi li'inabatihim wa mahabbati li taubatihim wa raghbati li'audatihim lataru syauqan ilayya. Ya Daud, hadha lil mudbirina anni fa kaifa lil muqbilina alayya. Ya Allah, ya Allah. Wahai Daud, kalau orang-orang jahat yang penuh dosa tahu betapa besarnya rinduku, jika mereka mau tobat mendekat padaku, jika mereka tahu betapa besar cintaku yang dahsyat menanti mereka, jika mereka ingin tobat, jika mereka tahu betapa besar sambutan hangatku, jika mereka ingin berubah dari kejahatan, mereka akan meninggalkan jasadnya untuk penerbangan menuju kepadaku karena rindu kepadaku. Taru syauqan ilayya. Ya Allah, mereka tak akan mampu menahan ruhnya untuk wafat dan menuju Allah dari rindunya. Kalau mereka tahu betapa besar rindu Rabbul Alamin, cinta Rabbul Alamin, kasih sayang Rabbul Alamin yang menanti mereka jika mereka ingin dekat padanya. Saya berfirman, ini untuk mereka yang jahat padaku kutawarkan, bagaimana untuk mereka yang baik kepadaku, mereka yang saleh kepadaku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, hajat kami Engkau, wahai Allah, hajat kami Engkau, hajat kami Engkau, dan dari hajat kami kepadamu itulah berpijar seluruh hajat kami.
berupa limpahan anugerah, terkabul seluruh kebutuhan, semua itu debu di hadapan-Mu. Ya Allah, ya Allah, debu kami, dosa-dosa kami adalah debu di hadapan-Mu. Seluruh kebutuhan kami debu di hadapan-Mu. Seluruh masalah kami debu di hadapan-Mu. Dan Engkaulah Allah, ya Allah, ya Allah, Malikus samawati wal ard, Jabbar samawati wal ard, ya Allah. Allahumma a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma thabbit qulubana fi mahabbatik. Allahumma thabbit qulubana fi syauqik. Allahumma thabbit qulubana fi nijaik, fi syauqi nijaik. Ya Allah, berapa tik dan berapa hari lagi berlalu, setelah itu kami diusung di dalam keranda dan dimandikan, dikafani, diusung ke dalam kubur. Dalam keadaan apa jenazah kami turun? Dalam keadaan rindu kepada-Mu atau dalam keadaan bingung dalam keduniaan? Ya Allah, ya Allah, majlis ini menjadi saksi. Jadikan kami rindu kepada-Mu. Ya Allah, man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu. Barang siapa yang tidak ingin jumpa dengan Allah, Allah pun tidak ingin jumpa dengannya. Di mana dia kalau Allah tidak ingin jumpa dengannya? Ia akan kekal di dalam api kemurkaan. Ya Allah, di mana tempat pendosa ini? Dalam tempat yang Kau rindukan atau tempat yang Kau murkai? Tanyakan pada dirimu dan tanyakan pada amal dan imanmu. Di mana tempatmu jika kau wafat saat ini? Ya Allah, kalau bukan dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, La ilaha illallah. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haqq, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats. Insyaallah ta'ala mengalam dengan kesimpulan, tiada yang lebih beruntung dari hari-harinya yang menanti perjumpaannya dengan Allah. Dengan hadis ini, maka hari-harinya terus ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keluhuran. Allahumma ja'alna minhum. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya kita mendengarkan qasidah salawat kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi, karena beliau inilah kita terangkat derajat kita mulia
dan kita disyafaati dari dosa-dosa yang besar kelak insyaallah di yaumul qiyamah, dan dari segala kesulitan di kubur dan lainnya. Imam kita, idola kita, orang yang paling kita cintai dunia dan akhirat, makhluk yang paling kita cintai, makhluk yang dengan mencintainya maka Allah cinta kepada kita. Saudara-saudariku yang memuliakan, kita dengarkan bersama lalu doa penutup guru kita Fadilatul Sayyid Da'ilullah Al-Habib Hud bin Muhammad Bakir Attas. Yatafaddal mashkura. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a من بيتنا أنت سكين ليس محتاجا إلى سرتي ومريدنا أنت عيده كذا وبالفرج. رسول الله سلام عليك يا ربيع الأزواج وكالميمون حجتنا يوم تاتنا صوب الحجج فجزاك الله خيرا جزاك يا منير الكون بالبلد. الله سلام عليك يا ربيع الشافي ودادي. رسول الله سلام عليك يا ربيع الشافي ودادي. أهل بيت المصطفى هم أمان الأرض فتاكري شبهوا بلاد جميدوني إسلام قد جاء في سناني. يا ربيع الشام يا داري رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام يا داري. ربي فنفعنا ببركتهم وزنا الحسنى بحرمتهم وأمسنا في طريقتهم ومعافاتهم. من الفتن
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.